Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Oktaviani dari SMA Negeri 1 Melulu. Selaku tim kontra, pada mosi kali ini akan menyampaikan beberapa argumentasi. Dengan mosi, memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Pendidikan klasik bergantung pada kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin oleh guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa. Mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah seperti matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain, dan diajarkan terutama melalui buku teks. Sebaliknya, pendidikan progresif, guru hanya sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin oleh siswa, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Pendidikan progresif lebih menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Keterampilan ini sangat penting untuk keberhasilan siswa dalam dunia yang terus berubah. Pendidikan progresif menekankan pengembangan karakter, nilai-nilai moral, dan keterampilan sosial. Siswa didorong untuk kolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Pendidikan sejatinya tidak hanya bertujuan untuk mencetak siswa dengan nilai tinggi, tapi lebih dari itu, pendidikan adalah proses pembentukan manusia seutuhnya yang berkarakter, berempati, dan mampu bersosialisasi. Model pendidikan klasik terlalu menitik beratkan pada kepatuhan, hafalan, dan ujian, sehingga seringkali mengabaikan aspek pembentukan seperti tanggung jawab, empati, dan kepedulian. Selain itu, pendidikan progresif sangat mendukung adanya adaptasi terhadap perubahan. Pendidikan progresif lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kurikulum diperbarui untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam pengetahuan dan teknologi, menjadikan siswa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Karena dunia terus berubah, kita hidup di era yang ditandai oleh perubahan yang sangat cepat dan sangat tidak terduga. Revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi, perubahan iklim. Model pendidikan klasik yang berfokus pada kurikulum tetap, hafalan, dan logika sempit tidak memberikan cukup ruang bagi siswa untuk berpikir secara fleksibel. Sebaliknya, pendidikan progresif menawarkan pendekatan yang lebih terbuka dan responsif terhadap perubahan. Selain itu, pendidikan progresif mendukung adanya kesiapan untuk pendidikan tinggi dan karir. Pendidikan progresif mempersiapkan siswa untuk sukses di pendidikan tinggi dan beragam jalur karir dengan mengembangkan keterampilan belajar mandiri, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Sistem pendidikan klasik sering dikritik karena terlalu fokus pada hafalan yang kurang relevan dengan dunia nyata. Hal ini dapat menyebabkan siswa kurang termotivasi dan sangat tidak siap menghadapi tantangan di masa depan. Banyak sekolah menengah telah berhasil mengimplementasikan model pendidikan progresif dengan hasil yang positif. Siswa di sekolah progresif cenderung lebih terlibat, termotivasi, dan berhasil secara akademis. Tujuan utama pendidikan progresif adalah untuk meningkatkan cara berpikir praktis, dan mencetak peserta didik yang efektif dalam memecahkan masalah berdasarkan pengalaman di lingkungan yang selalu berubah. Dengan argumen-argumen yang saya sebutkan di atas, sudah sangat jelas bahwa pendidikan progresif menawarkan banyak sekali keuntungan dibandingkan dengan model klasik dalam mempersiapkan siswa untuk sukses di abad ke-21. Dengan fokus pada keterampilan relevan, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan pengembangan karakter. Pendidikan progresif dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di masa kini. Itu tadi argumen-argumen dari saya selaku tim kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.